Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-23. Firman Tuhan diambil dari kitab Yehezkiel bab 33 ayat 7-9 dan juga Injil Matius bab 18 ayat 15-20. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika saya berkunjung keluar kota untuk tugas pastoral. Dan ketika saya mengunjungi suatu tempat, suatu lingkungan, suatu wilayah, kemudian seseorang bercerita, "Romo, di sini dulu sebenarnya banyak pengikut Tuhan Yesus. Namun karena kemudian tidak pernah dikunjungi oleh Romo lagi, karena daerahnya memang sulit dan jauh dari kota, penduduk ini kembali ke agama semula." Hati saya sedih dan prihatin mendengar itu. Terus terang saja, syok. Baru berkobar-kobar mau mewartakan di sana, berita pertama adalah seperti itu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya merenungkan, salah siapa ya? Atau renungan saya meliputi 3 hal. Yang pertama, kok bisa ya? Sudah memiliki Tuhan, sudah merengkuh Tuhan, sudah mengimani Tuhan Yesus, tetapi kemudian melepaskan dan pergi. Pertanyaan poin pertama. Poin kedua, kenapa tergantung pada satu sosok, yaitu sosok seorang pastor. Yang ketiga, tentu saja itu adalah komunitas jemaat yang saya bayangkan saling merengkuh, saling menguatkan, saling mendoakan, saling berkunjung, saling memperingatkan, dan seterusnya. Sedemikian seperti apa peran jemaat, komunitas, kok nganti iman sedulur-seduluri dong merotol. Nah, firman Tuhan hari ini dari kitab Yehezkiel menjawab itu. Saya ingin membacakan untuk Anda. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. "Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, 'Hai orang jahat, engkau pasti mati,' dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu memang akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya." Cilaka, ya, serem. Banyak orang berprinsip, yang penting aku tidak mengganggu orang lain. Iman agama adalah soal pribadi. Yang penting relasiku dengan Tuhan. Aku sudah rajin berdoa, aku mengikuti Ekaristi, aku novena, aku siarah, aneka hal aku lakukan. Dan beres. Perkara orang lain mengalami krisis, perkara tetangga mengalami konflik, perkara si A pacaran dengan si B yang lain kepercayaan, perkara orang itu membutuhkan bantuan dan tidak berdaya. Kalau aku bisa, aku membantu, tetapi sesungguhnya bukan urusanku. Bukan urusanku. Lihatlah firman Tuhan hari ini mengetuk hati setiap pribadi. Ketika seseorang jahat melakukan kejahatannya sehingga mengambil konsekuensi hukuman oleh Tuhan, dan kita tahu dan kita tidak memberi peringatan, kita tidak ngelengke, kita tidak ngenahke, kita tidak merengkuh, kita tidak melarang, dikatakan dalam firman, "Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya." Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang penting bagi kita, satu, Allah itu memanggil kita. Dan kalau Allah memanggil, Allah mempercayakan tugas perutusan. Apa yang diinginkan
yang diinginkan adalah Allah adalah keselamatan dunia akhirat untuk siapa? Untuk siapapun, karena Allah murah hati, karena Allah penuh cinta. Dan kita dipercaya menjadi ko-pencipta, ko-pemelihara kehidupan, rekan Allah untuk keselamatan, untuk kehidupan, untuk kebahagiaan kekal bagi setiap pribadi. Maka setiap pribadi beriman dititipi peran untuk peduli, untuk genahke, untuk ngilingke, untuk meluruskan jalan, untuk mendoakan, untuk mengunjungi, untuk meneguhkan iman setiap pribadi supaya lurus pada jalan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, pedulikan anak-anakku, pinter-pinter milih calon pasangan. Engkau yang masih kuliah, selesaikan dengan baik, dengan hasil maksimal. Engkau yang menjalin persahabatan, ayo rengkuh kastia pribadi supaya semakin kenal dan dekat dengan Tuhan. Itu juga tanggung jawab kita, tanggung jawab iman kita yang konkret dalam hidup bersama. Amin. Diberkatilah Anda semua oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.